Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video khusus untuk persiapan ujian tengah semester peserta mata kuliah fisika dasar, ya, dari kelas. Nah, ada beberapa soal yang saya tampilkan di sini. Misalkan yang ini, soal nomor 1, misalkan ya, benda yang mula-mula diam bergerak dipercepat dengan percepatan 2 meter per second pangkat 2 selama 5 detik, kemudian bergerak dengan kecepatan konstan, kemudian diperlambat lagi sampai berhenti. Pertanyaannya, gambarkan grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, kemudian hitung berapa jarak total yang ditempuh oleh benda tersebut. Nah, ini kalau kita grafik hubungan, ini sedikit teori dulu ya. Grafik hubungan antara V dan T, ya. Nah, perlu saya jelaskan dulu. Kalau grafiknya, ini kan ada beberapa kejadian. Apakah dia dipercepat, atau bergerak dengan kecepatan konstan, atau diperlambat. Nah, bagaimana karakteristiknya? Nah, misalkan ya, ini ada grafik hubungan antara T di sumbu X dan V di sumbu Y. Kalau dia misalkan bergerak dipercepat, ya, maka karena dipercepat maka V-nya menjadi semakin besar. Anggap dari sini ini kayak gini karakteristiknya nih. Nah, ini dipercepat. Kalau misalkan bergerak dengan kecepatan konstan, misalkan kalau konstan kan kecepatannya tetap, berarti garis lurus saja. Garis lurus seperti itu saja. Nah, ini konstan ini. Ini konstan. Kalau diperlambat berarti semakin kecil ya. Nah, dari atas ke bawah. Ini diperlambat. Nah, bagaimana kalau satu benda dipercepat, kemudian dikonstan, kemudian diperlambat lagi? Nah, itu penggabungan ketiganya, seperti sama soal ini ya. Misalkan untuk jawaban untuk soal ini ya, ini jawaban misalkan, jawaban untuk soal ini. Nah, misalkan ini ada grafik hubungan antara V dengan T. Ini waktu di sumbu ini, sumbu X T, kemudian yang ini kecepatan simbolnya V misalkan. Nah, bendanya mula-mula dipercepat dari keadaan diam. Dari keadaan diam berarti kalau di bawah ini adalah 0,0, maka diam itu dari sini bergerak ke atas misalkan. Nah, kan waktunya 5 detik ya. Kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, anggap seperti inilah ya. Selama 10 detik. Kalau selama 10 detik berarti di sini sudah 5 tambah 10 berarti 15. Kemudian diperlambat lagi dengan percepatan atau perlambatan yang sama. Oh, maaf, ini kurang bagus sebenarnya. Ini ya. Kemudian perlambat dengan kecepatan yang sama berarti ke bawah sini. Nah, 5 detik juga berarti ini sudah 20. Kenapa 5 detik juga? Karena sama-sama percepatannya dengan perlambatannya, berarti waktu yang dibutuhkan untuk berhenti juga sama, 5 detik ya. Nah, ini sudah ada gambarnya ini kalau semacam ini ya. Jadi ini selesai untuk persoalan yang pertama, menggambar grafik ya. Kalau bisa ditambah lagi, kalau misalkan tidak langsung tadi berhenti tapi konstan lagi ya, seterusnya bisa dibuat. Yang penting ini teman-teman memahami yang ini ya. Bagaimana karakteristik kalau dia dipercepat, bagaimana kalau karakteristik dia konstan, bagaimana karakteristik kalau dia diperlambat ya. Nah, selanjutnya yang kedua, hitung berapa jarak total. Nah, untuk grafik ya, untuk grafik jarak itu jarak pada grafik V dan T itu sama dengan luas kurva ya. Nah, luas kurvanya atau luas area di bawah grafik P dan T ini kan ada 3 ini kelihatannya. Ini ada 1 segitiga ini ya. Ini ada 2, ini 3 ya. Seperti itu. Nah, untuk menghitung luasannya kita perlu tahu tingginya ini. Ini kan GLBB ya. Kalau GLBB persamaannya itu yang pertama itu VT sama dengan V0 tambah AT.
V0-nya kan 0 karena dia mulai dari keadaan diam. Berarti tinggal A-nya, berarti sisa 2 dikali 5, berarti 10 meter per second. Ya, artinya yang ini adalah 10. Nah, kita langsung bisa menentukan berapa luasnya. Misalkan luas segitiga yang pertama, ya. Luas itu sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Kalau saya gambarkan segitiganya, misalkan ini kan segitiganya kayak gini nih. Nah, yang bawah ini alasnya 5, tingginya 10, berarti 1/2 kali 5 kali 10. Ini sama dengan 25 meter pangkat 25 meter ya, 25 meter saja ya. Kemudian luas yang kedua, luas bangun yang kedua ya. Ini segitiga, segi 4 misalkan. Ya. Luasnya sama dengan panjang kali lebar saja. Sama dengan di bawahnya ini 10. Ya, kalau gambarnya tuh kayak gini lah. Di bawah 10, tingginya juga 10, berarti 10 kali 10. Akhirnya jadinya menjadi sama dengan, ini menjadi 100 meter pangkat 2. Ya, itu luasnya. Nah, yang ketiga, luas segitiga atau bangun yang ketiga ini itu sama dengan yang pertama, berarti sama dengan 25 meter ya. Sehingga luas total atau jaraknya itu sama dengan 25 tambah 100 tambah 25, ini sama dengan 150 meter ya. Ini kan segitiga yang pertama sama dengan segitiga yang ketiga ya. Segitiga pertama sama dengan segitiga yang kedua. Ya, berarti sama-sama 25. Jadi jarak total untuk persamaannya sama dengan 150 meter. Ya. Ada juga cara yang lain tentu saja ya. Bisa menggunakan persamaan GLBB, kemudian GLB dan GLBB lagi. Itu bisa. Atau ini kan kelihatan seperti luas trapesium, itu juga bisa dicoba ya. Nah, ini misalkan contoh soal yang kedua. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan mula-mula 40 meter per second. Pertanyaannya berapa tinggi maksimum yang dicapai bola dan berapa lama bola berada di udara. Nah, yang pertama misalkan ya. Ini saya gambarkan situasinya. Di fisika itu enak kalau kita gambar situasinya. Nah, ini ada bola dilempar ke atas ya. V-nya sama dengan 40 meter per second ya. Ini kalau kita lempar ke atas kan tidak terus-terus ke atas ya. Ada waktu dia kembali ke bawah. Nah, ini sama dengan V-nya sama dengan 0. Itu kenapa dia tidak naik lagi, karena V-nya sudah sama dengan 0. Nah, itu yang disebut tingginya ini kita sebut dengan tinggi maksimum, H maksimum ya. H maksimum itu kita bisa tentukan dari rumus GLBB kemarin yang ada videonya ya. Bisa dicek persamaannya itu kan gini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2G H ya. Kalau ini sama dengan 0, berarti ini sama dengan H max, sehingga bisa saya tulis 2GH max sama dengan V0 kuadrat, atau H max itu tinggal menjadi V0 kuadrat per 2G ya. 40 pangkat 2 dibagi dengan 2 kali 10 sama dengan ini ya. Kalau tidak diberitahukan di soal, gunakan G-nya sama 10 meter per second ya. 1600 dibagi dengan 20. Ini menjadi, ini coret menjadi 80 meter. Ini adalah tinggi maksimumnya. Tinggi maksimum. Jadi kalau Anda bisa melempar bola dengan kecepatan awal 40 meter per second, maka tinggi maksimumnya Anda peroleh itu 80 meter. Nah, persoalannya sekarang berapa lama bola berada di udara? Nah, ilustrasinya bolanya kan naik dulu, kemudian bolanya ke bawah. Waktu naik pasti sama dengan waktu ke bawah ya. Nah, caranya kita menghitung waktu naiknya berapa. Sederhananya ini kan persoalan GLBB, berarti kita pakai rumus GLBB yang digunakan di soal nomor 1 juga. VT sama dengan V0 ini kurang GT ya. Ini waktu untuk naik ini kan 0, ini 40 kurang 10 kali T. Nah, ini kalau mau dikurang berarti 10T sama dengan 40 ya.
Berarti T-nya sama dengan 4 second. Ini waktu naik. Waktu naik. Berarti kalau waktu turunnya sama juga. Ya, waktu turunnya berarti 4 second. Waktu untuk turun. Ya. Totalnya ada 8 second. Seperti itu. Ya, itu tuh soal nomor 2. Nah, soal nomor 3 misalkan untuk yang terakhir, soal terakhir ya. Sebuah benda berada pada bidang miring yang licin. Nah, kita gambar dulu. Sebuah benda berada pada bidang miring yang licin, ya. Ini dia. Sudut kemiringannya 30 derajat, ya. Berapakah gaya segaris? Nah, ini kurang bagus juga soalnya. Berapakah gaya segaris dengan kemiringan jika massa benda tersebut 10 kg? Gaya yang segaris ini kan sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ada gaya ke bawah. Ini adalah M kali G. Bukan ini yang ditanyakan, kan yang ditanyakan segaris dengan kemiringan. Berarti kalau segaris kemiringan itu buat gaya yang sini. Nah, yang ini dia, ya. Nggak ada gaya ke atas, berarti kalau yang ini kalau ke sini ada gaya juga sebenarnya ke sini. Tapi ini adalah MG cosinus theta, bukan ini juga yang ditanyakan. Ini ada gaya normal juga ke atas, ini gaya normal. Bukan ini juga yang ditanyakan, yang ditanyakan yang segaris, berarti yang ini. Ini adalah MG sinus theta. Berapa besarnya kita tinggal masukkan saja nilainya, ya. Sama dengan MG sinus theta. Ya, sama dengan MG-nya berapa? M-nya 10 kali 10 sinus theta berarti sin 30. Sin 30 itu sin 30 itu sama dengan 1/2, ya. Berarti kali 1/2. Berarti 10 kali 10 bagi 2 berarti 50 Newton, ya. Jadi kalau benda ini akan bergerak ke bawah karena licin sebesar dengan akibat gaya ini MG sinus theta, ya, 50 Newton. Nah, kalau misalkan berapa gaya supaya benda ini tidak bergerak ke bawah, ya, minimal Anda butuh gaya dorong ke atas atau gaya tarik ke atas yang sama dengan minimal dengan ini, ya. Ini, ya. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga